Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita silakan Ustaz, saya mute tadi diaktifkan lagi Ustaz. Nah, saya ulang berarti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya digerakkan, diperintah, terjadi atas kehendak Allah. Maka kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Pembahasan paling banyak dalam Al-Quran adalah tentang penciptaan, tentang Rabbul Alamin. Berarti isyaratnya manusia yang sering lupa, maka sering diingatkan. Oleh karena itu, alhamdulillah adalah pengakuan kita kepada Allah sebagai Rabbul Alamin. Kemudian as-salawat dan as-salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimakumullah. Dari ini kita akan membahas tentang tanda kiamat, dan yang penting bukan tanda kiamatnya, sikap yang benar terhadap tanda kiamat itu seperti apa. Tanda kiamat itu dari sejak zaman sahabat memang menarik. Bahkan berbagai buku ditulis tentang tanda kiamat yang dikhawatirkan kita salah mensikapi tanda kiamat. Dan memang sudah terjadi. Di antaranya sibuk dengan tanda kiamat. Sibuk dengan tanda kiamat. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat bagaimana pandangan syariat tentang sikap yang benar terhadap tanda kiamat. Insya Allah saya share ininya. Nah, udah ada ya, tanda kiamat, panduan syariat dalam mensikapinya. Karena memang semua jadi ujian, apapun jadi ujian, termasuk tanda kiamat. Cuman kira-kira sikap yang benar seperti apa? Yang tidak boleh adalah tanda kiamat menjadikan kita keluar dari tujuan tanda kiamat. Karena Rasulullah, nanti akan kita bahas bagaimana tujuan-tujuan dari mengetahui tanda kiamat. Jadi jangan sampai tanda kiamat ada tujuannya, keluar dari tujuannya. Maka panduan syariat dalam mensikapi. Tujuan mempelajari tanda kiamat. Tujuan mempelajari tanda kiamat. Pertama, ini akan menambah keimanan kita terhadap al-ghaib, mewujudkan iman terhadap al-ghaib. Bukan alam gaib ya. Kalau alam gaib beda lagi. Al-ghaib di sini alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-ghaib yuqimuna wa yuqimuna. Al-ghaib di sini hal yang memang kita tidak ketahui. Kapan kiamat? Ya kan enggak kelihatan dengan mata. Maka yang menarik, yang namanya iman itu diantaranya sebelum terjadi sudah kita yakini gitu. Kalau terjadi tambah yakin gitu. Makanya yang iman itu bukan ketika melihat neraka. Kan sebagian orang kafir dalam Al-Quran disebutkan mereka ketika melihat neraka beriman yang nggak manfaat, nggak ngelihat. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi tujuan pertama iman terhadap al-ghaib. Ini ada yang belum di-mute nih. Naam. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan salah satu tujuan umirtu an nuqatilan nas, yaitu
dakwah ini disebarluaskan, satu antaranya minuna faida fa'alu dzalika wa yu'minuna bi wa bima ji'tuhi, mereka beriman kepada Rasul dan bukan saya juga beriman terhadap apa yang Rasul bawa. Ini juga permasalahan zaman sekarang, Rasul diimani, Rasulnya dicintai, yang dibawa Rasulnya dicuekin gitu. Naudzubillah. Jadi apapun yang diberitakan oleh Rasulullah, terkadang kita tetap beriman kepadanya. Ada kok begini, kok begini. Yang salah adalah hadis menganggap peristiwa tersebut adalah yang dimaksud hadis, ketika tidak hati-hati menimbulkan kesalahan, justru membuat manusia jadi tidak taat kepada Allah. Ini bahaya. Jadi yang kedua, tujuannya adalah taat kepada Allah. Agar kita mempersiapkan menghadapi kiamat. Bagaimana menghadapi kiamat? Menghadapi kiamat itu bukan. Seperti sahabat mengatakan, Rasulullah kapan kiamat? Nggak penting. Yang penting, madza a'dadtalaha. Jadi menghadapi kiamat itu bukan sekedar mempelajari tanda kiamat, tapi apa yang kita persiapkan. Kemudian menyadarkan manusia yang lupa. Kadang-kadang manusia dengan dunia ini lupa. Di sana ada kiamat. Gitu. Saya ingatkan yang lebih bahaya dari kiamat itu, ya bahayanya kiamat sama dengan bahaya kematian. Yaitu apa? Alam barzah. Kalau kiamat nggak ada, kalau sekarang masih ada alam barzah. Setelah itu alam mahsyar, hisab, alam mizan, alam sir. Itu sebetulnya yang menjadi ini. Mempersiapkan menghadapi kiamat itu jangan sampai di akhir zaman kita ikut-ikutan meninggalkan agama kita. Dan sekarang kita sudah terasa. Manusia yang lupa menyuruh mereka bertobat dan tidak tunduk pada dunia ini. Tunduk pada dunia. Sekarang kita dipertontonkan ya, dengan masalah tunduk pada dunia. Mereka yang nggak mau taubat. Gimana Indonesia mau taubat? Yang haram ada jadi halal. Gimana Indonesia mampu maksiat tiap hari, kalau mati dianggap masuk surga, gimana mau taubat? Kan subhanallah. Di Indonesia itu masuk surga cukup dengan apa? Orangnya baik, ya. Nah, Rasulullah di zaman Rasulullah juga sudah diwanti-wanti. Jadi gini, jangan sampai menyangka tanda kiamat itu sekarang saja dibicarakan. Di zaman Rasulullah dibicarakan. 14 abad yang lalu. Sudah dibicarakan. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti. Wailun lil arab min syarrin qad iktaroba. Kiamat sudah dekat. Itu. Kenapa? Kata Rasul. Aikudu sawahibul hijji yusallin farubaka siyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Ini mengingatkan tentang akhirat. Mungkin saja di dunia dia pakai baju, tapi di akhirat nggak pakai baju. Kenapa? Amal. Oleh karena itu, mempersiapkan kiamat itu berpikir bagaimana alam setelah dunia ini. Bukan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, bukti kebenaran risalah Nabi. Nah ini. Kita ini sangat ingin ya. Kita ini sangat ingin terbukti. Tapi ingat, kalau terbukti itu belum tentu beriman juga. Bagi kita yang beriman, tambah iman. Kebukti kebenaran risalah. Kan Rasulullah nanti ada contoh yang sudah terbukti. Itu menambah keimanan kita tentang kebenaran risalah. Di zaman, sekarang ini, di zaman apa? Orang nggak yakin amat dengan risalahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ya banyak yang diharamkan dianggap nggak haram. Begitu doang kok haram. Jadi yang ketiga tujuannya ini bukti kebenaran risalah Nabi. Maka zaman sekarang itu antara mau ikut Quran dan Sunnah sesuai pemahaman yang benar atau sebaliknya. Kenapa? Sudah banyak yang membuli tentang risalah Rasulullah SAW. Contoh sedikit saja, kenapa dibuli?
Kebayang nggak kalau sekarang apa yang mereka katakan tentang ayat Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa yang mereka katakan tentang hukuman cambuk bagi para pezina? Dibuli. Jadi bukti kebenaran disalah Nabi. Kalau terjadi, kita tambah iman. Tapi yang tidak beriman belum tentu terjadi. Bukankah di zaman Rasulullah ketika mereka meminta bulan dibelah? Ketika terjadi bulan terbelah, apa? Sihirnya hebat. Jangan. Jadi sekarang kita di zaman corona. Di Eropa sudah diizinkan azan. Nanti dulu. Selesai corona masih begitu nggak? Kenapa? Karena sifat orang musyrik itu kalau lagi susah, memang ada yang ingat Allah. Ada yang enggak sih. Tapi banyak yang ingat Allah. Tapi kalau sudah aman, mereka lupa lagi. Kemudian yang keempat. Nah gini. Ini sebagai contoh saja, bukti keimanan. Ketika Rasulullah SAW sebelum ketika masih hidup, beliau mengatakan nanti tanda kiamat itu muncul api besar di Madinah. Di tahun 654 Hijrah, berarti berapa tahun setelah Nabi meninggal? 600 kan? 654 Hijrah, sekitar 600 tahun setelah meninggal Rasulullah atau lebih, terjadi apa yang Rasulullah ramal. Nanti tidak akan terjadi kiamat sampai muncul api besar di Madinah. Tadi ulaha a'naqul ibil bi Basra. Jadi munculnya di Madinah, di daerah sebuah kota yang jauh dari Madinah, di Basra itu, di Syria sekarang, apa? Sampai sebulan nggak ada malam. Berarti yang Rasulullah ucapkan terbukti terjadi. Namun nanti yang jadi masalah adalah bukan hadisnya sahih atau tidak sahih. Kalau hadisnya sahih, yang masalah adalah kadang manusia menilai. Berarti ini yang dimaksud Rasul. Ternyata bukan. Jadi bahayanya adalah jangan sampai salah menilai sebuah peristiwa bahwa ini dimaksud yang dimaksud hadis. Seperti hari ini kan. Saya kira orang-orang yang tidak beriman akan mengeremehkan. Katanya, kata Rasulnya begitu. Ternyata 15 nggak terjadi. Ini kan bahaya. Nah, namun kalau contoh dalam hadis ini pernah terjadi. Rasulullah bersabda, nanti hari kiamat tidak akan terjadi kalau kecuali sudah muncul api di Madinah. Dan itu terjadi tahun 600 Hijrah. 654 Hijrah. Sekarang masalahnya adalah bagaimana perasaan orang dulu? Berarti kiamat udah dekat. Emang kiamat udah dekat? Atau yang lebih tepat, kiamat makin dekat. Ada kalimat at-taqarrub. Taqarrub itu makin dekat. Jadi, contoh seperti hadis ini menambah keyakinan tentang kebenaran risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tujuannya berinteraksi dengan tanda kiamat dengan cara yang syariat. Jadi dengan cara yang syariat juga. Hatta la yaltabisu alaina amroha. Jangan sampai kita ragu ya. Tentang masalah Dajjal. Nanti bagaimana. Tentang masalah. Makanya sebenarnya rahimahullah. Yang lebih berat lagi tanda kiamat itu bukan masalah fenomena alamnya. Fenomena manusia yang sudah tidak mau Islam. Itu berat. Kenapa? Kiamat terjadi atau tanda kiamat muncul itu semakin mengingatkan sejauh mana kita dengan al-Islam, sejauh mana kita dengan syariat Allah. Kenapa? Karena nanti di zamannya itu fitnah terbesar itu sudah tidak mau dengan syariat Allah. Nah, jadi berinteraksi dengan tanda kiamat dengan cara yang syariat. Kemudian persiapan diri terhadap apa yang akan terjadi. Maksudnya, kalau nanti banyak orang tidak percaya dengan Islam, bagaimana kita mempersiapkan diri agar tetap nanti ada hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah ditanya, Rasulullah nanti kami gimana? Pegang Islam itu walaupun orang sudah tidak mau dengan Islam. Pegang kuat. Hanya dengan itu kalian selamat. Yang ketujuh,
Di antara tanda kiamat adalah kejayaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathu babil amal. Di antara tanda kiamat tidak akan terjadi kiamat kecuali umat ini berjaya kembali. Anna dinal yahud wa nasara sayazul. Agama Yahudi Nasrani hilang. Ini ya. Nah, kata dari makullah. Sekali lagi dari 7 tujuan ini jangan sampai kita salah tentang apa tujuan kita mengetahui tanda kiamat. Jadi kalau melihat nomor 7 berarti tenang. Kita harus terus berjuang untuk memenangkan agama Allah karena itu adalah janji yang akan terwujud sebelum terjadi kiamat. Jadi jangan sampai saya dengar tanda kiamat dipelajari. Akhirnya di Garut bikin kampung akhir zaman. Jadi di situ berkumpul orang yang ingin mempersiapkan diri. Saya bilang ini gimana? Orang Rasulullah menjanjikan kejayaan untuk umat di akhir zaman justru ini pada minggir. Nah, kemudian dari makullah menguatkan iman ketika tanda tersebut terwujud. Nah, kan kadang-kadang kita kan merasa ini kafir, ini mukmin, ini musyrik. Kadang-kadang kita mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Ketika kita ini senang merasa, kan buktinya ketika orang kafir diazab. Ya memang Allah menjanjikan azab kepada orang kafir. Ketika terjadi tuh kan. Jadi memang ingin gitu yang seperti itu terjadi. Tapi sekali lagi, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak memberitahu kepada kita kapan mereka hal-hal ini terjadi. Tapi kalau terjadi, justru iman kita tambah kuat. Nah, dari hal-hal ini, marilah kita perbaiki. Kenapa sih kita harus mengetahui tanda kiamat? Dan Rasulullah juga antusias sekali. Nanti ada hadis Rasulullah masuk kepada sahabat, kenapa? Kenapa kalian Rasulullah kami sedang ingat akhirat, ingat hari kiamat katanya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan sikap yang benar seperti apa. Nah, nanti insya Allah ada hadisnya. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kaidah mempelajari tanda kiamat. Ini juga penting. Kenapa? Jangan sampai mempelajari tanda kiamat, kemudian tidak sesuai kaidah, akhirnya tujuan tidak tercapai. Tujuan tidak tercapai. Kaidah pertama, hanya bersumber pada Al-Quran dan hadis sahih. Kenapa? Tadi, hadis maudhu, jangan. Hadis dhaif, jangan. Ini masalah keyakinan. Fadhail amal, silakan. Masalah keyakinan. Bersumber pada Al-Quran dan hadis sahih. Hanya itu. Kenapa? Karena ini urusan al-ghaib. Yang tahu hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Kalau yang mengetahui al-ghaib hanya Allah, berarti hadisnya harus sahih. Karena gini, kenapa harus hadis sahih? Hadis sahih itu untuk memastikan sumbernya dari Rasul apa bukan. Kalau dhaif berarti kemungkinan besar tidak dari Rasul. Kalau maudhu berarti bukan dari Rasul. Kalau tidak dari Rasul berarti kabarnya nggak benar. Gitu. Makanya ayat Quran jelas mutawatir mana. Tapi nanti masalahnya ayat Qurannya dipastikan sahih, mutawatir bahkan, tapi memahaminya ini kadang-kadang pemahaman seseorang dianggap Quran itu masalah. Sebentar akan kita bahas. Jadi kenapa harus hadis sahih? Untuk memastikan itu dari Rasulullah, karena berita seperti ini, berita al-ghaib, tidak bisa diberitakan dengan cara yang tidak sahih. Maka hanya dua. Satu, Al-Quran yang mutawatir. Dua, hadisnya sahih. Apalagi kalau hadisnya mutawatir. Alimul ghaib, yang tahu ghaib hanya Allah. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Tidak ada yang diberitahu. Illa man irtada, kecuali yang Allah ridhoi, yaitu para rasul.
Jadi kenapa harus hadis sahih? Karena ini urusannya kebenaran berita. Gitu. Dan urusannya masalah al-ghaib. Yang tahu al-ghaib hanya Allah. Allah hanya tahu para rasul. Jadi kalau hadisnya dhaif nggak bisa. Maudhu apalagi. Maka di sini penting kita bersumber pada hadis yang sahih atau ayat Al-Quran. Yang kedua, keterangan saja, pembahasan tanda kiamat sangat menarik dan menyedot perhatian. Terkadang, ini kayak kurang menarik, bubui dikit ah. Nah, terkadang dibubui informasi yang tidak ada landasannya. Ayatnya sahih, oke, ketika dibacakan. Tapi kan untuk menafsirkan ayat itu masuk pendapat manusia. Yang jadi masalah memastikan pendapat manusia adalah yang dimaksud oleh ayat. Nah, di sini masalahnya adalah ada dorongan ingin tambah menarik. Apalagi zaman sekarang zaman mencari pendukung. Gimana supaya rame, gimana supaya menarik. Kadang-kadang tantangan dakwah zaman sekarang ini ada tuntutan untuk menarik. Sedangkan untuk menarik kan tidak selamanya harus banyak sekali masalah dakwah, masalah materi dakwah katakanlah. Membuat orang nggak suka. Kenapa? Ya kalau memang urusannya kematian, kan nggak suka juga bicara kematian. Maka ada ayat, diantaranya masalah ayat jihad orang nggak suka. Kenapa orang ayat jihad nggak suka? Dulu juga ada sebagian sahabat yang nggak suka dibawa jihad. Sampai Rasulullah mengatakan yang namanya jihad itu berita buruk. Sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak disukai. Nah, kembali zaman sekarang ketika orang ingin rame-rame dibuat menarik, diantaranya dibumbui informasi. Nah, ini menjadi bahaya. Menjadi bahaya. Nah, dan saya lihat yang namanya tanda kiamat itu nggak perlu kuliah 7 tahun, 12 tahun nggak perlu. Gampang juga dibacanya semuanya. Oh, asal retorika menariknya selesai. Orang, kiamat semua. Makanya ini bahaya kalau seandainya salah mensikapi. Kemudian, ini kabar tentang terjadi kejadian pertengahan Ramadan. Ini hadis palsu dipastikan. Hadis palsu. Jangankan gini, yang biasa membaca hadis, redaksi Rasulullah, membaca redaksi seperti ini, tahu langsung ini hadis nggak benar nih. Kenapa? Redaksinya jauh sekali dengan dengan redaksi yang biasa Rasulullah sampaikan. Ini hadis palsu. Hadis palsu. Nah, kemudian rahimahullah merujuk ulama yang terpercaya. Gini maksudnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau terjadi menurut hadis nanti ada dukhon. Oke, ayat nanti ada dukhon. Yang jadi masalah bukan ayat tentang dukhon, tapi apakah peristiwa alam ini disebut dukhon? Bisa bedain nggak? Ayat tentang dukhon jelas. Akan tetapi apakah peristiwa yang akan terjadi yang dimaksud dalam ayat apa bukan? Berarti kan bukan ayat ini. Tapi penilaian terhadap peristiwa. Penilaian terhadap peristiwa ini harus merujuk pada ulama yang terpercaya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa? Tanya ahli apa? Ini langsung astronomi. Tanya. tutupnya udah ya. Bilang screenshot. Halo, ada yang tidak di-mute. Halo. Tolong di-mute semuanya. Jadi untuk jadi masalah ulama di sini bukan sekedar ulama yang tahu tafsir, tahu hadis, tahu fikih. Ulama di sini adalah orang-orang yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Kalau masalah misalkan ini dukhon apa bukan? Tanya ahli astronomi, kira-kira gimana? Nanti ada NASA itu sangat tahu sekali kapan sesuatu akan terjadi. Makanya gerhana matahari mereka hitung tepat sekali kan. Makanya awal bulan kadang-kadang orang udah memastikan nanti ada ru'yah. Kenapa? Dihitung. Bahkan ada ilmu falak yang bisa menghitung jam berapa, detik keberapa sebuah daun jatuh gitu. Tanya sekarang. Ini kira-kira gimana? Dukhon apa bukan? Ayatnya benar, tapi mengatakan, menilai bahwa peristiwa ini adalah dukhon,
itu bukan urusan tafsir saja. Itu bukan urusan ustadz saja. Tapi itu urusan siapa? Ahli di bidangnya tanya. Fas'alu ahla. Mari kita lihat apa yang terjadi di zaman dulu. Di Kufah, orang teriak, kharaja dajjal, kharaja dajjal. Orang teriak semua di Kufah. Kemudian fa'ataina ala Hudzaifah bin Usaid wa huwa yuhaddits. Kemudian mereka nanya ke Hudzaifah bin Usaid. Hadza dajjal qad kharaja. Ini dajjal sudah muncul. Qal ijlis katanya. Fajalastu, dia duduk. Fa'ata ala Ali al-Uraif. Faqal hadza dajjal qad kharaja wa ahlul Kufah yat'anunahu. Kata nanti dulu. Yang jadi masalah berita tentang dajjal pasti, tapi apakah orang yang ahlul Kufah yat'anunahu itu sudah ditusuk? Apakah yang di Kufah itu dajjal apa bukan? Itu kan masalah lain. Berarti itu masalahnya adalah menilai apakah anak orang ini dajjal apa bukan. Kemudian ijlis katanya, fajalasa. Fanudia, kemudian dia teriak, anna innaha kadzibah. Itu bohong. Kenapa? Karena orang ini tadi Hudzaifah bin Usaid mengatakan, inna dajjal khara fi zamanikum la romat huwa as-subyan bil khazf. Jadi orang ini menjelaskan menurut yang dia ketahui nggak mungkin yang terjadi di Kufah itu dajjal. Tidak mungkin. Ayat rahimakumullah, peristiwa seperti ini sudah terjadi dari dulu. Bahkan ketika angin besar, kalau saya di Basra, semua, oh ini kiamat. Dan dulu kiamat nggak mungkin terjadi, orang ini aja belum terjadi. Jadi fenomena kayak sekarang, ini duhon, dari dulu sudah terjadi. Dari dulu sudah terjadi. Maka ada peristiwa alam ini. Nah, masalahnya adalah bukan hadis sahihnya, tapi menghubungkan peristiwa alam tertentu dengan tanda kiamat. Menghubungkannya ini bukan hadis. Tapi penilaian. Dari dulu selalu ada sangkaan bahwa kejadian tertentu adalah yang dimaksud dalam ayat tertentu atau hadis tertentu. Oleh karena itu dalam hal ini tanya ahlinya dalam masalah ini. Setelah tahu tafsirnya, setelah tahu ayatnya, setelah tanda kiamat, kalau berhubungan dengan apa? Luar angkasa tanya, kira-kira oh nggak mungkin karena begini. Ini jangan memastikan. Permasalahan adalah memastikan. Ada yang bersumpah, wallahi, ya Allah. Sudah bersumpah atas nama Allah akan terjadi, kalau nggak terjadi gimana? Rajman bil ghaib itu meramal yang akan terjadi di masa datang itu sudah termasuk kebohongan. Termasuk kebohongan. Jadi masalah kita adalah banyak yang memahami hadis, tapi ketika hadisnya sahih, yang salah adalah menghubungkan peristiwanya itu. Maka disebut fikih tanzil. Apakah yang terjadi adalah yang dimaksud dalam Al-Quran atau yang dimaksud dalam hadis sahih? Bukan. Ini bukan masalah sahih tidak sahih hadis. Tapi masalah menilai. Untuk menilai harus menuju kepada ulama yang terpercaya. Baik dalam Al-Qurannya, dalam hadisnya, atau dalam ilmu yang berkenaan dengannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi rahimakumullah, kadang-kadang saya lihat, ya seperti kemarin peristiwanya ya. Masalahnya apa? Corona akan habis di bulan Mei. Ya kita pengen, kalau bisa hari ini sih, langsung nggak ada corona. Tapi yang jadi masalah, memastikan itu termasuk meramal. Kalau meramal itu hukumnya haram loh. Meramal itu hukum haram. Kalau istilah orang Arab, kadzabal munajimun walau sadaku. Orang yang ngeramal itu tetap bohong walaupun terjadi. Kenapa? Ketika meramal dia bohong. Ketika terjadi, ya kebetulan aja terjadi. Sesuai dengan yang dia sebut. Walau bohong-bohong juga dia. Jadi di mana haramnya yang namanya meramal? Bohongnya.
Saya sering membuat perumpamaan sederhana saja. Kalau ada kapal laut, dilempar peyem, kemudian tenggelam. Yang gede, bohongnya. Yang salah, yang percaya. Kalau bohongnya kegedean. Nah, jadi hadirin permasalahan kita adalah diantaranya ketika ingin menilai apakah peristiwa ini yang dimaksud hadis atau bukan, tidak merujuk kepada ahlinya. Ya maklumlah di Indonesia pakai sorban sedikit ulama gitu kan. Kemudian menyampaikan sesuai pemahaman masyarakat. Gini, dimaknai gini, kalau diperkirakan ini disampaikan ke masyarakat justru bikin ribut karena masyarakat tidak sama pemahamannya, nggak usah disampaikan. Nggak usah. Yang terjadi kan sekarang seperti itu. Wah, subhanallah. Sekarang kepengaruh. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak kecil juga pada bingung untuk anak kecil. Kenapa? Pada takut. Gimana kiamat? Gimana? Kasih tahu kiamat itu bukan masalah kiamat masalahnya. Sama aja dengan kematian. Gimana kiamat? Gimana kematian? Karena urusannya bukan kiamat. Urusannya apa yang kita alami nanti setelah kematian. 6. Jadi Allah, kalau seandainya informasi ini disampaikan ke masyarakat, maka masyarakat menimbulkan ribut dan nggak usah sampaikan, apalagi tidak menimbulkan bahaya, apalagi belum pasti ngapain. Sekali lagi saya khawatir ada pihak tertentu yang tidak suka dengan umat ini berkepentingan untuk memainkan isu seperti ini. Kaidah dalam ini fikut tanzil namanya. Kaidah dalam menghubungkan sebuah peristiwa dengan ayat dan hadis tentang kiamat. Jadi gini, ada istilah fikut tanzil. Apa itu fikut tanzil? Ayatnya jelas, hadisnya sahih, oke. Tapi apakah peristiwa tertentu yang dimaksud ayat? Apakah peristiwa tertentu dimaksud hadis? Contoh, masalah Al-Mahdi itu sepakat. Tapi kan sekarang si A Al-Mahdi, si A Al-Mahdi. Dulu ketika tahun 79 di Mekah, ada yang diklaim sebagai Mahdi, akhirnya menguasai Masjidil Haram dikosongkan. Jadi mengosongkan Masjidil Haram itu bukan sekarang aja, dari dulu pernah. Ada orang ngomong, Masjidil Haram kosong, kiamat udah deket. Dari dulu juga banyak Masjidil Haram berkali-kali dikosongkan. Nggak ada yang tawaf. Di antaranya peristiwa tahun 79. Peristiwa 79 itu terjadi. Kenapa? Karena ada orang disangka Mahdi. Berarti ayatnya sahih, tapi mengatakan si A Mahdi itu yang jadi masalah. Maka kaidah dalam menghubungkan sebuah peristiwa dengan ayat dan hadis tentang tanda kiamat. Tadi kalau sebelumnya apa? Tentang tujuan. Kemudian kaidah bagaimana mencari berita tentang kiamat. Ada 3 tadi ya. Dengan hadis sahih atau dengan ayat. Kemudian kalau ada apa, tanya kepada para ulama. Ar-ruju' ila ulama as-fiqh. Kemudian sekarang bagaimana kalau hadisnya sahih? Terus apakah peristiwa tertentu yang dimaksud oleh hadis? Nah, ini menjadi bahasan tertentu. Kenapa? Karena permasalahan bukan di hadisnya, tapi di menilainya. Kesalahan terjadi pada penilaian tentang sebuah peristiwa, baik yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Ini permasalahannya. Yang dimaksud hadis adalah 15 Ramadan. Wallahi. Nanti dulu. Memastikan itu ngeramal. Meramal itu bohong. Bohong itu haram. Jadi, di mana terjadi kesalahan? Pertama, kadang-kadang kesalahan terjadi dari mana? Rujukan nggak jelas. Tadi yang sebelumnya sudah disebutkan. Yang kedua, setelah jelas rujukannya, hadisnya sahih, ayatnya sahih, menilainya yang masalah. Nah, pertama, kalau mau menilai, kita tidak diminta untuk menurunkan sebuah hadis tanda kiamat kepada peristiwa. Jadi kita tidak boleh, berarti ini yang dimaksud, berarti ini yang dimaksud hadis. Kita nggak disuruh kok. Tidak disuruh. Tidak boleh memastikan. Ini kan sering memastikan. Ada, kapan boleh memastikan? Ada. Tapi yang jadi masalah kalau memastikan itu tanpa landasan yang benar.
Seperti memastikan seorang adalah yang dimaksud hadis sebagai Imam Mahdi yang mengakibatkan pengikutnya melawan sebuah pemerintahan. Saya subhanallah, saudara saya sendiri ada ditangkap di Mekah. Kenapa? Dia termasuk orang yang sedang mendengarkan khutbah Al-Mahdi, orang Mahdinya orang Indonesia lagi. Sampai sekarang bergabung sama kelompok itu. Jadi Al-Mahdi itu sahih, akan ada. Tapi si A itu Al-Mahdi, itu yang salah. Masalahnya menurunkan hadis kepada sebuah peristiwa. Lihat di sini ada yang berbahasa Arab. Dulu ala kitabnya Al-Masih Ad-Dajjal, kitab tulis judulnya. Dalam kitab tersebut dipastikan yang dimaksud Imam Mahdi adalah Saddam Hussein. Oh, gimana ceritanya Saddam Hussein udah mati sekarang? Berarti kan masalahnya menilai peristiwa. Menilai peristiwa. Bahkan ada kitab Hermagedon. Dalam kitab itu diyakini bahwa yang dimaksud As-Sufyani adalah Saddam Hussein di zamannya. Oh, berarti masalahnya bukan hadis sahih saja. Setelah hadisnya sahih, masalahnya adalah apakah yang dimaksud si hadis tersebut si A, si B gitu. Jadi dari Allah, apabila terdapat dalil yang jelas, boleh. Contoh, saya ingin memberikan contoh. Yang dimaksud hadis adalah si A, tapi benar. Peristiwa antara Asma binti Abu Bakar dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar, menikah dengan Zubair bin Awam, sahabat. Kelahiran Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, di Madinah bayi pertama yang lahir. Waktu itu orang takbir. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair lahir dalam bayi pertama. Ketika itu ada berita atau tuduhan dari Yahudi bahwa kaum yang pindah dan hijrah itu tidak melahirkan anak karena dikutuk. Ketika Abdullah bin Zubair lahir, orang takbir. Anak Asma bin Abu Bakar, gubernur Makkah. Apa yang terjadi? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menggal kepala Abdullah bin Zubair. Asma masih hidup. Asma binti Abu Bakar waktu sudah tidak melihat. Kemudian kata Asma ketika bertemu Hajjaj bin Yusuf akan menemui Asma bin Abu Bakar. Apa kata Asma? Saya mendengar dari Rasulullah bahwa dari Bani Saqif itu ada dua, pembohong dan pembunuh. Adapun pembohong sudah kita ketahui siapa orangnya. Yang kedua, pembunuh. Dan kata Asma, saya kira pembunuh itu adalah kamu. Kepada siapa? Ke Hajjaj. Kan As-Saqafi dua-duanya. Perkataan Asma kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi namanya Fiqhu Tanzil. Hadis mengatakan dari Bani Saqif akan keluar dua orang, pembohong dan pembunuh. Siapa pembunuh? Tidak diketahui. Ketika Asma dalam keadaan sudah tidak melihat, mendengar anaknya Abdullah bin Zubair dibunuh siapa? Hajjaj. Dia ketika Hajjaj bertemu dengan Asma, kan keterlaluan. Anaknya dibunuh, Asmanya ditemuin. Saya kira sesuai dengan hadis Rasulullah, dari Bani Saqif itu ada dua, pembohong dan tukang bunuh. Tukang bunuh adalah kamu. Berarti Asma Fiqhu Tanzil mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf adalah, dan itu dibenarkan oleh para ulama. Qala An-Nawawi wa qauluha fil kadzab. Siapa yang dimaksud? Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dan yang dimaksud kedua adalah yang pembunuh adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini termasuk apa? Menilai peristiwa, menilai seseorang dimaksud hadis tepat. Karena memang ada syarat-syaratnya. Yang jadi masalah kalau tidak ada syaratnya. Contoh lain, menilai peristiwa dan benar, yaitu ketika muncul api di Madinah. Hadis Rasulullah mengatakan la taqumu sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'ulaha a'naqul ibil bi Busra. Hadis ini Rasulullah ucapkan ketika masih hidup. 600 kemudian terjadi. Kemudian semua sepakat ini yang dimaksud Rasulullah.
berapa tahun? 600 tahun, 600 sekarang berapa? 41. Berarti kiamat masih jauh juga. Jadi belum tentu ketika tanda kiamat terjadi, kiamat besok belum tentu. Ini tahun berapa? 654 terjadi. Jadi jangan nakut-nakutin orang. Ini tanda kiamat, berarti besok kiamat. Nah, belum tentu. Ini berapa tahun? Sekarang belum terjadi juga. Ini contoh lain daripada hadisnya sahih. Ada peristiwa disambungkan, berarti benar. Ada yang benar. Tapi yang kebanyakan tidak mengikuti aturannya sehingga berbohongnya lebih banyak daripada benar. Kemudian juga ini penafsiran Syekh bin Baz tentang jadi tanda akhir zaman itu diantaranya la taqumu sa'ah hatta tadhhar al-fitan. Banyak fitan. Orang nggak mau Islam banyak sekarang. Wa yaksurul kadzab, pembohong di mana-mana. Ya kita orang Indonesia udah biasa lah dengan yang tukang bohong itu. Wa tataqarab al-aswaq, lihat. Tataqarab al-aswaq, pasar tambah dekat. Kayaknya online. Wa yataqarab az-zaman. Dulu katakanlah saya ingat sekali. Dari mana? Dari Jakarta kemana? Ke Makassar. Ada teman dari Makassar. Sampai 1 minggu. Kenapa? Pakai kapal laut. Sekarang 2 jam nyampe. 3 jam nyampe. Ya taqarab az-zaman. Kata Syekh bin Baz, ini yang dimaksud hadis tentang waktu yang mendekat. Yaitu apa? Jarak waktu tempuh satu tempat ke tempat lain menjadi sangat singkat. Ini trikut tanzil dan memang tepat. Juga Allah alam. Tapi di sini tidak disebutkan apakah yang dimaksud apa? Pasar semakin mendekat ya taqarab. Saya kira ini kayaknya kita kan gampang saja. Beli di mana? Beli dari mana? Dari Bogor. Bogor beli apa? Beli emplod. Kemana? Ke Garut. Gampang-gampang aja sekarang. Ya taqarab al-aswaq online. Itu sah. Jadi menafsirkan bahwa yang dimaksud waktu menjadi pendek adalah waktu tempuh. Itu sah-sah saja. Karena memang disebutnya al-qara'innya itu kuat. Nah, kemudian azanimakullah. Tadi yang kedua, terjadi tanda kiamat tidak selamanya menunjukkan kiamat sudah dekat. Ini kadang-kadang suka lupa. Kiamat itu taqarub, mendekat. Tapi belum tentu dekat. Kadang kata Rasulullah, saya diutus. Wa bu'istu ana wasa'ah kahatain. Jadi menunjukkan ini. Apa namanya? Jarak antara ini. Kan dekat sekali. Berarti ya, dekat. Tapi kan sudah terbukti Rasulullah diutus. Akan tapi belum tentu dekat. Belum tentu dekat. Jadi jangan sampai ketika hadisnya sahih, berarti ini dimaksud hadis, berarti besok kiamat. Nanti dulu, belum tentu. Di zaman Rasulullah saya terjadi, kan diantaranya bulan dibelah itu tanda kiamat, tapi masih jauh. Nah. Kemudian tanda kiamat dari sisi terjadi atau belum. Pertama, sudah terjadi, banyak tadi, zaman Rasulullah terjadi, api besar di Madinah terjadi, tapi belum tentu besok kiamat, masih jauh. Kedua, sudah terjadi dan masih berlangsung fitnah nih diantaranya. Fitnah zaman sekarang. Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman akan ada siapa? Kasiat Ariyat, menutup wanita badannya tapi seakan-akan tidak menutup. Kan sekarang tuh lihat. Orang pakai jilbab tapi pakaian ketat sama aja gitu. Ketiga, belum terjadi. Nah, yang belum terjadi ini masih banyak saya kira yang belum terjadi. Di antaranya nanti ada orang bawa sedekah nggak ada yang mau nerima. Itu udah dekat banget kiamat. Apa? Bawa sedekah udah nggak ada yang mau. Sekarang ya saya lihat kalau kemarin ada orang siapa gubernur mana itu yang bagiin sembako bruk masih. Nah, hadirin yang jelas ada beda kiamat mendekat dengan kiamat sudah dekat. Dulu ada saya kira ketika di Sudan tuh, ya maklumlah di negara Sudan, saya ingat sekali dan saya jarang juga sebenarnya nonton itu. Ada dulu namanya apa ya? Ya sebuah film rame tentang kiamat, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sudah dekat di akhirnya tuh ditulis kiamat sudah dekat. Emang benar ya paling tidak pasti tambah dekat. Kenapa? Karena yang pasti itu tambah dekat.
Kalau sudah dekat belum tentu. Gitu. Nah, jadi azra'imakullah dari ungkapan tadi, yang benar adalah, iya Kiai Muhammad semakin mendekat, at-taqarrub, semakin mendekat. Tapi dekat belum tentu. Yang zaman Rasulullah sudah terjadi tanda kiamat. Kemudian, nah ini lebih penting lagi. Bahaya kesalahan menilai bahwa sebuah peristiwa adalah tanda kiamat yang dimaksud ayat atau hadis. Ini bahaya. Kenapa? Lihat. Hal tersebut perbuatan meramal yang dilarang. Haram. Makanya dosa. Meramal kayak begitu. Kedua, menimbulkan melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan dilakukan karena kiamat sudah dekat. Yang disyariatkan justru ditinggalkan. Yang tidak disyariatkan dilakukan. Yang disyariatkan ditinggalkan kan jadi bahaya. Udahlah, kiamat udah dekat, kita ke gunung aja. Udah, nggak usah mikirin Islam mau jaya, nggak jaya, terserah lah. Saya kadang-kadang agak ragu juga ya. Ini kiamat. Jangan-jangan agenda umat yang ingin berjaya di muka bumi itu hancur gara-gara studi tentang kiamat. Kita ini jangan-jangan usaha umat untuk membangun ekonomi umat ini hancur gara-gara kiamat. Kenapa? Yang tidak di gunung, besok kiamatnya kita dalam hadis kalau terjadi tanda kiamat kita ke gunung, pada di gunung. Yang senang yang tidak beriman. Semakin dah menguasai yang beriman. Meninggalkan sesuatu yang disyariatkan. Nah, yang jelas di antara yang disyariatkan oleh Allah adalah apa? Berusaha mewujudkan kejayaan untuk Islam itu wajib. Yang bukan gara-gara tanda kiamat. Jadi jangan sampai menyangka Rasul bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min qiyamin wa siyami syahr. Puasa 1 bulan, qiyam 1 bulan itu kalah pahalanya dengan apa? Dengan berjihad fisabilillah hanya 1 hari. Berarti lebih wajib, memang lebih wajib. Kembali, menimbulkan bahaya besar. Nah, kalau tidak terbukti, maka mereka yang tidak beriman akan menganggap ayat dan hadis tidak benar. Padahal yang nggak benarnya bukan ayatnya, bukan hadisnya. Penilaian mereka itu yang salah. Sehingga, hadis nggak benar nih. Tuh kan, yang salah penilaiannya yang dituduh hadisnya. Kalau orang yang berbicara dituduh bohong, itu nggak masalah. Urusan dia. Tapi kalau yang dituduh bohongnya hadisnya, ayatnya, ini yang masalah. Maka jangan sembarangan mengatakan, berarti ini yang dimaksud hadis. Nggak. Fiqhut tanzil jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Oleh karena itu, kita masuk tanda kiamat. Ini baru tanda kiamat. Nah, ini singkat saja. Asratus sa'ah, tanda kiamat. Tanda kiamat besar dan kecil jelas ada. Kalau tanda kiamat kecil itu kadang terjadi satu daerah, yang lain enggak. Kadang peristiwanya enggak besar, disadari oleh sebagian orang. Tapi kalau tanda kiamat besar itu semua merasakan. Nah ini, pembagian tanda kiamat ada kecil. Kecil terbagi 2. Terjadi jauh hari sebelum kiamat, seperti tadi, api dimuncul di Madinah tahun 600 Hijrah. Berarti berapa tahun dari sekarang terjadi? 600 Hijrah. 800 tahun yang lalu. Yang kedua terjadi di pertengahan sebelum kiamat. Sekarang banyak ya. Di antaranya meninggal mendadak. Meninggal. Hari-hari ini kita ditinggal oleh orang-orang soleh ya. Sebelum Ramadan kita ditinggal oleh Dr. Azami. Mungkin kita sedih. Dr. Azami, Allah, hafal Quran, Allah, anak-anak hafal Quran, Allah. Terus kita jadi mikir, terus kita gimana? Kemarin Dr. Ustadz kan, Mutamimul Ula, 10 anak hafal semua, Allah. Tambah 1 istri, Allah. Terus kita gimana? Memang. Dan di antaranya banyak kematian, kedua banyak meninggal mendadak. Banyak, ini tanda. Ya yang nggak enak habis saum meninggal kan nggak enak juga kalau itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ada tanda besar terjadi sebelum kiamat. Kalau terjadi, sudah kiamat sudah. Maka dalam hadis lain kalau sudah terjadi, itu dia akan terjadi berurutan. Seperti kalau tasbih terputus, itu kan keluarnya satu. Tapi itu kapan? Nah, ini ada 10 kiamat besar. Dalam hadis, ini hadis disebutkan. Pertama ad-dukhon, ad-dajjal, ada apa?
Yang menarik, 10 tanda kiamat besar ini disebutkan dalam hadis, tapi dalam masalah urutan tidak sepakat. Kalau dalam hadis ini ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabah, tulu'u syams. Dukhan itu api asap ya. Dajjal, kita tahu dajjal, dabah itu hewan muncul. Dia munculnya itu dabah itu bukan dari induknya, dari bumi keluar gitu ya. Bulunya tebal, depan belakangnya nggak diketahui. Kenapa saking tebalnya? Tapi dia bisa bicara. Matahari terbit dari mana? Dari barat. Maka ada saudara saya di Garut itu, saya tiap hari lihat ke matahari. Dia dari timur nggak? Dari timur nggak? Tiap hari. Nah, wa nuzul Isa ibnu Maryam. Isa turun. Ya'juj Ma'juj. Kita tahu Ya'juj Ma'juj dalam surat Al-Kahfi. Kemudian setelah itu ada gerhana yang berturut-turut. Gerhana dari timur, gerhana dari barat, kemudian gerhana di daerah Arab, Jazirah Arab. Yang terakhir munculnya api yang menggiring manusia. Tapi itu permasalahannya Rasulullah menyebutkan 10 tanda kiamat. Tapi hadis-hadis lain menyebutkan ternyata urutannya tidak sama. Maka ijtihad para ulama tentang urutan yang 10 ini beda-beda. Nah ini penting. Selama tanda kecil belum habis, tanda besar tidak akan muncul. Jadi yang sampai, wah tanda, nanti dulu. Kalau tanda kecil belum habis, maka tanda besar belum akan muncul. Tanda kecil yang belum muncul adalah harta melimpah. Harta melimpah. Yang kedua yang masalah yang belum juga terjadi, saat itu, ini yang tulisan merah, pemilik harta berharap ada orang yang mau menerima sodakohnya, dan hingga dia menawar-nawarkannya, lalu berkata orang yang ditawarkan, aku tidak membutuhkan. Jadi di antara tanda kiamat yang belum terjadi adalah semua orang nggak butuh sedekah, udah punya. Berarti masih jauh nggak? Bukan masih jauh, pasti sudah mendekat, tapi apakah dekat atau jauh, Allahu a'lam. Yang jelas tidak boleh memalingkan dari apa yang kewajiban-kewajiban yang ada. Kemudian dari Makullah ini saya turunkan ini dari seorang Dr. Tariq Suwaidan. Beliau mempelajari semuanya dan mengurutnya seperti ini. Tanda kiamat. Jadi nanti setelah ini ada urutan yang berbeda di antara ulama. Jadi nggak boleh memaksudkan. Pasti dukhon duluan. Nanti dulu. Itu ijtihad, belum pasti. Apalagi memastikan tanggal sekian dukhon, nanti dulu. Dukhonnya aja belum nggak sepakat. Mari kita lihat. Ini tanda kiamat ada yang kecil. Terakhir yang kecil adalah keluarnya Imam Mahdi. Ini tanda kecil paling terakhir. Ini menurut Dr. Tariq Suwaidan bahwa Imam Mahdi muncul. Kapan Imam Mahdi muncul? Memimpin umat Islam menjadi membawa kejayaannya. Sampai berjaya menghancurkan Yahudi. Jadi peristiwanya Yahudi dihancurkan dengan apa? Persekutuan antara Muslim dan Nasrani. Setelah itu menang. Nasrani berseteru dengan Muslim karena pengkhianatan Nasrani akhirnya perang. Ketika mereka habis dibantai umat Islam dalam sebuah peperangan, Dajjal marah. Maka mulai muncul Dajjal. Jadi menurut Dr. Tariq Suwaidan yang didahulukan, yang dahuluan terjadi adalah bukan dukhon, tapi Dajjal dulu. Dajjal muncul. Dajjal tidak bisa diatasi oleh Imam Mahdi, hanya bisa diatasi oleh Isa alaihissalam. Maka Isa turun. Setelah Isa, Dajjal terbunuh, ketemu Nabi Isa. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj turun. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia jutaan. Jadi dia tanda banyaknya Ya'juj Ma'juj. Kalau mereka mendatangi sebuah danau, kering langsung. Orang lihat, ini kayak Ya'juj Ma'juj baru lewat. Diminum sama mereka. Gak ada yang bisa ngalahin mereka. Akhirnya mereka, kita panah Tuhan yang di langit. Ya'juj dan setelah itu Islam mengalami kejayaan di tangan Nabi Isa karena Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa diatasi oleh Isa alaihissalam. Kemudian Allah meneruskan penyakit, mereka mati semua. Kemudian disapu oleh hujan, dibersihkan. Setelah itu mengalami kejayaan di tangan Nabi Isa. Sampai harimau ketemu kijang, nyantai. Kijangnya nggak takut, aman.
Setelah itu baru matahari terbit dari barat. Setelah itu ada dabah. Dan yang menarik, dukhon terakhir. Kusufat, baru ada api dari Yaman. Dan itu memang saya kira kaum muslimin nggak ada di peristiwa-peristiwa ini. Kalaupun ada, jadi menurut saya secara pribadi, urutan ini lebih bisa diterima karena urutan ini berdasarkan kumpulan hadis-hadis yang ada tentang masalah hari kiamat. Jadi bukan berdasarkan satu hadis bahwa dukhon duluan. Jadi tidak sepakat ulama ini bagan tentang ketidaksepakatan ulama. Ada 5 ulama nggak sepakat semua, mana yang duluan. Ada yang matahari muncul dulu, ada yang dajjal dulu, ada yang dukhon dulu, ada yang gerhana dulu. Qurtubi makanya dajjal dulu, dukhon di belakang. Hadirin makullah, kalau ini belum pasti, jangan memastikan dukhon. Anak-anak kecil pada takut semua. Jadi pada tahu dukhon. Orang Arab kalau dengar dukhon bukan dukhon itu rokok. Nah, sifat yang benar terhadap kiamat, apa yang kau persiapkan? Ini menarik. Hiwar antara seorang yang datang ke Rasulullah, ia bertanya, Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Ini pertanyaan jauh lebih penting. Persiapan kiamat itu bukan bikin perkampungan kiamat. Persiapan kiamat itu tambah dekat dengan Islam, tambah berpegang teguh dengan Islam. Nanti ada bagaimana Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bagaimana sehat engkau? Seandainya saya hidup di zaman itu, pegang Islam. Di zaman sekarang orang dicuekin semua Islam. Islam dianggap, apalagi di zaman semua agama bengar. Pegang Islam, jangan sampai. Nah, jadi, madza a'dadtalah, apa yang kau siap-siap? Nah, fitnah terbesar di akhir zaman meninggalkan Islam. Bukankah salah satu tanda kiamat adalah perzinahan di mana-mana, di kebun-kebun, di taman-taman kota pun terjadi gitu. Karena orang jadi fitnah terbesar itu Islam ditinggalkan. Oleh karena ini hadis panjang tentang Hudzaifah bin Yaman yang bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan setelah kebaikan. Namun saya turunkan lain. Ya, kata Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah, apakah ada keburukan? Ada, yaitu apa? Suatu kaum yang meminta mengikuti petunjukku, kamu mengenalnya, tapi sekalian kamu mengingkarinya. Ini ada di zaman kita. Ini fitnah terbesar. Yaitu apa? Tidak mau mengikuti arahan Allah dan Rasulnya. Allah jelas mengatakan peminum khamar itu dicambuk. Pezina dicambuk. Yang sudah menikah dirajam. Kisos pembunuh dikisos. Tapi sekarang dicuekin. Nih, beliau Hudzaifah mengatakan bertanya kepada Rasulullah. Ada terakhir ini, saya potong. Di antaranya, wahai Rasulullah, sifat ciri mereka apa? Mereka itu berasal dari kalian. Dan berbicara dengan bahasa kalian. Akan tetapi mereka berpikiran dengan pikiran yang tidak Islami. Apa yang Baginda perintahkan kepadaku bila aku menemui zaman keburukan itu? Lihat. Kamu tetap bergabung kepada jamaatul muslimin dan pemimpin mereka. Singkatnya, rahimakumullah, kiamat adalah kematian. Sama sebetulnya nilainya apa yang kita persiapkan untuk kematian. Yaitu jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak berpegang pada Islam itu sendiri. Nabi Yusuf saja berdoa, ya Allah, cabut nyawa saya dalam keadaan muslim. Wa tawaffani muslim. Rahimakumullah, bahaya terbesar adalah azab setelah kematian. Jadi kalau kita berpikir kiamat, tenang. Kiamat itu sama dengan kematian. Karena kematian kita adalah kiamat kita. Berarti masalahnya apa di kiamat? Bagaimana mempersiapkan kematian, yaitu tetap berpegang teguh kepada apa? Al-Islam di tengah manusia banyak yang sudah tidak mau Al-Islam. Terasa nggak sekarang banyak nggak mau Islam? Banyak banget sudah. Jadi saya karena banyak yang meninggal. Jadi kalau melihat yang kematian, jangan sampai kita termakan isu di media. Media itu saya lihat ya. Kalau saya lihat media itu banyak haramnya juga. Yang kedua, kalau sudah ada yang mati, itu apapun agamanya, Glenn Fredly mati ke surga. Berarti kita di tengah fitnah ini.
Di tengah fitnah apa? Tidak percaya hanya dengan Islam Anda masuk surga gitu. Ini yang menjadi bahaya dari. Di sini ada pertanyaan saja. Izin bertanya. Ustaz Miftah? Halo? Di unmute dulu, Ustaz. Ya, apa yang sudah selesai, Ustaz? Ya, udah. Baiklah, kalau sudah selesai, kita lanjut sesi tanya jawab ya. Jadi kalau Ustaz, mudah-mudahan materi yang panjang lebar tadi semuanya memberi pencerahan kepada kita. Kita masuk sesi tanya jawab. Ini yang pertama. Dan kenapa sekarang ada Ustadz bergerak RC dengan ceramahnya yang meyakinkan, menjelaskan secara detail tentang akhir zaman, menvisualkan dengan baik, dan seterusnya. Berarti Ustadz ini keliru dalam memahami tentang hadis atau kaidah-kaidah yang telah dijelaskan di atas. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, Madinah, pertama, saya tidak suka juga ya kalau baru LC yang namanya ilmu, nggak LC, nggak MA, nggak dokter sama aja lah. Jadi jangan sampai ustadznya baru LC nggak usah didengerin lah, nggak salah, saya kira tidak tepat. Jadi masalahnya bukan di LC-nya, masalahnya adalah di tadi hadisnya benar, tapi masalahnya dia menilai peristiwa adalah yang dimaksud hadis, itu masalah. Jadi detail, pokoknya pasti sampai teriak wallahi. Dan yang dimasalah adalah fiqhut tanzil. Saya istilahnya itu istilah dalam fikih itu fiqhut tanzil. Menerapkan atau menilai peristiwa dan mengatakan bahwa peristiwa ini yang dimaksud hadis, itu yang dimasalah. Jadi masalahnya di situ. Masalahnya di situ, bukan di di hadisnya. Jadi itu pertama. Yang kedua masalah pemahaman. Terus bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita melihat, tadi kan sudah disebutkan, kayaknya tidak tepat, ya nggak usah diikuti kalau memang kita meyakini tidak tepat. Ini kan masalah hari ini kan bahayanya masalah hari ini. Orang yang tidak beriman, Islam bohong, kata hadis begini, ternyata nggak terjadi. Kan bahaya. Dan bahaya. Nah, memang kita meyakini, ya sudahlah. Kembali, yang penting itu bagaimana kita tetap memegang al-Islam di akhir zaman ini, nggak usah terpengaruh dengan yang itu dan ini. Karena fitnah bagi kita itu. Fitnah bagi kita, apakah kita meninggal dalam keadaan memegang al-Islam atau tidak. Kemudian, tadi bagaimana? Ya, kalau memang kita menilainya tidak benar, ya tinggal dimatiin aja, selesai. Ini siarannya selesai. Karena bahaya, saya kira kalau kita terpengaruh. Kemudian kedua, izin bertanya Ustadz, bagaimana sebaiknya kita menyikapi kabar, baik melalui ceramah lain yang mengabarkan akan dekatnya kiamat yang dikorelasikan dengan situasi akhir ini. Kemudian jihad terbaik kita seperti apa? Barakallahu fikum. Gini hadirin rahimakumullah, yang jelas, apapun tadi penjelasannya dari para ceramah tadi silahkan saja, tapi yang jelas kalau seandainya tidak keluar tujuannya mempelajari akhir zaman ini juga tidak usah dianggap. Kenapa? Saya khawatir agenda umat untuk ekonomi, untuk politik, untuk kejayaan umat semua terganggu gara-gara akhir zaman gitu. Maka tadi saya mengatakan, akhir zaman itu tinggal satu saja, kematian. Yang jadi masalah dengan cara apa kita kematian. Jadi bagaimana jihad terbaik? Jihad terbaik bukan masalah kita sekarang bawa senjata kita bunuhin, bukan. Yang namanya jihad itu kalau udah ada yang nantang lain lagi. Lo jual, gue borong namanya jihad itu. Jadi bukan kita ngejual duluan, bukan kita nawarin duluan. Lo jual, gue borong namanya jihad itu. Jadi mereka yang memulai. Gitu. Kalau mereka ngajak perang, memang kita takut. Gitu. Nah, jadi masalahnya itu nggak ada sekarang. Yang ada adalah bagaimana kita membangun kejayaan umat ini tanpa harus dengan makna jihad dalam artian membunuh. Silahkan. Banyak sekali. Banyak sekali. Kita ini pasar terbesar. Tapi kita ini tidak bisa membangun ekonomi umat. Ya banyak sekali. Yang saya lihat hilang dari benak kita adalah keinginan masuk surga dengan cara membela agama Allah. Hilang. Kan sekarang Ramadan tilawah apalagi. Segala. Ibadah di Ramadan itu diantara menghasilkan kita ingin membela agama Allah. Jangan sampai terpisah.
Bukankah hadis mengatakan man mata, meninggal, walam yaghzu, tidak pernah ikut, walam yuhadis nafsahu bil ghazi, ini parahnya tidak berbicara dirinya nanti kalau terjadi saya akan ikutan, nggak pernah. Berarti nggak pengen menang, nggak menganggap ada musuh. Kemudian mata ala syu'bati minan nifaq, meninggal dalam keadaan seperti meninggal orang munafik. Oh, gimana kita? Maka jangan sampai meremehkan bahwa yang namanya keinginan memenangkan agama Allah. Nah, di kajian dekat rumah saya ada pembahasan tentang kiamat dikaitkan dengan ilmu pengetahuan astronomi. Bagaimana sikapnya? Ilmu pengetahuan astronomi itu untuk mencari apa? Kan tadi fas'alu ahla dzikri. Mencari berita dari ilmu tersebut, kemudian apa? Disesuaikan dengan hadis, cocok nggak? Kalau menurut ilmu pengetahuan memang benar akan terjadi tanggal sekian, ini mungkin akan terjadi. Astronomi tadi, maka kemarin saya baca karena ada benda menara bumi tanpa diprediksi oleh ilmu astronomi. Oleh karena itu sebetulnya bisa. Jadi tanya fas'alu ahla dzikri ini bukan ahli tafsir. Mereka juga memang ditanya gimana sih menurutnya gini. Yang sampai sekarang belum kita bisa pahami adalah bagaimana teknologi ini hilang karena pada akhir zaman itu perang kuda. Teknologi kemana? Makanya ada yang membuat nanti ada tabrakan begini-begini, menghilang magnet, seluruh apa yang bekerja dengan magnet tidak berfungsi. Allahu a'lam. Itu kan dibicarakan boleh, memastikan. Mas, tadi dibahas memastikan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah mengenalkan kesehatan selalu. Amin. Amin. Bagaimana yang bunyi jika kiamat itu akan jatuh pada hari Jumat? Apakah ini hadis sahih? Nah, memang ada masalah dalam hal itu. Saya belum mentahkiknya sahih atau tidak. Ya. Yang jelas permasalahan ini adalah begini, saya secara ini belum mentahkik ya, tapi memang ada menyebutkan itu terjadi hari Jumat. Yang tidak boleh adalah tadi kan hari Jumat terjadi. Ya udahlah ngapain kita itu dan ini orang mau kiamat besok. Saya ingin ingatkan dengan hadis kata Rasulullah, kalaupun terjadi di tangan kita masih ada yang bisa ditanam. Kenapa? Kan kesempatan terakhir jadi pahala, nanam dulu. Jadi dalam hal ini mau hari Jumat, yang jelas sikapnya seperti apa? Sikapnya seperti, yaitu apa? Dari hadis ini kita memahami jangan ada yang berubah dari aktivitas kita ketika kita membahas tentang tanda kiamat. Tadi tanam, besok kiamat kan masih ada pohon kurma udah tanam. Pohon kurma kan berbuah berapa tahun ditanam. Tanam aja. Berarti jangan meninggalkan aktivitas yang ada di tengah apa isu itu dan ini. Berjalan saja sudah. Tidak ada yang berubah. Nah, terus ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Apa? Yang mana? Ya, kalau lewat kuburan, bagaimana hati bergetar mengingat kematian gitu. Gini. Salah satu tujuan perintah Rasulullah untuk sering-sering mengunjungi kuburan adalah mengingat mati. Betul. Berarti ketika melihat kuburan kita, ya Allah, itu udah benar. Gini, yang namanya iman itu melahirkan sikap hati. Ketika beriman, sikap hati yang ada bahaya itu. Maka ketika lihat kuburan, ya Allah, sekarang dia, nanti. Maka saya membuat kaidah begini. Jangan mengatakan sedang hidup, jangan mengatakan kaya, sedang kaya. Jangan mengatakan miskin, sedang miskin. Nah, semua berubah. Jangan mengatakan hidup, sedang hidup. Karena sebentar lagi udah enggak gitu. Enggak ada yang enggak berubah dunia ini. Maka kadang-kadang, iya memang dunia ini ngapain diuber-uber. Kenapa? Enggak ada yang tetap kok. Silakan ibu-ibu bawa masker. Lihat foto 10 tahun yang lalu. Sekarang, berarti semuanya berubah gitu. Kalau dunia ini berubah dan berubah hanya untuk dikenang, yang mendingan akhirat kita uber. Akhirnya benar. Tadi
kalau memang melihat kuburan merasa ya Allah, itu udah benar. Dia, ya Allah. Ada lagi Ustaz? Termasuk cara untuk. Nah. Ada pertanyaan lagi. Ini Ustaz tadi disampaikan jika orang mukmin itu tidak akan merasakan kiamat. Lalu apa kiranya yang dilakukan orang mukmin ketika tenggang waktu sebelum kiamat tersebut? Syukran. Gini, ya memang orang-orang yang beriman nggak akan mengalami kiamat. Akan mengalami. Ada angin halus, yang beriman mati semua. Makanya saya bilang, ini masalahnya bukan masalah kiamat, masalahnya adalah kita dengan kematian. Dengan kematian. Jadi tolong jangan ada yang berubah. Jadi yang paling penting adalah tetap berpegang pada Islam. Apalagi di tengah orang membuli itu dan udahlah. Bahkan saking ngebulinya dia bilang, apa? Emang ngapain ngapalin Quran katanya? Kenapa? Kan nggak manfaat untuk dunia. Ya, kalau sudah salah seorang menteri kemarin yang jadi ramai ya. Di sini ada pertanyaan. Masih ada Ustaz, sikap kita menghadapi pemimpin zalim, salah satunya BBM nggak turun-turun, salah duanya janji yang tidak ditepati. Bagaimana sikap kita Ustaz? Gini, saya ingin agak begini. Ada hadis mengatakan taat pemimpin. Oke, kita tidak menyalahkan hadis. Tidak menyalahkan hadis. Yang bahaya adalah ketika hadis taat pemimpin digembar-gemborkan kemana-mana, umat kehilangan ingin merubah kemungkaran. Saya bilang jangan sampai gara-gara taat pemimpin kemungkaran dicuekin. Kan yang terjadi, Saudi itu mengalami hal yang sama. Gara-gara taat pemimpin, ulamanya diem, ngomong sedikit di penjara. Masalahnya taat pemimpin itu iya, tapi taat pemimpin digunakan untuk membuat kita tidak ingin merubah mungkar, salah. Jadi yang namanya taat pemimpin itu tidak merubah keinginan kita merubah mungkar. Ketika kenapa Anda begini? Hadis juga nyuruh kita suruh merubah mungkar. Bohong itu mungkar, harus kita ingkari. Mungkar itu kalau terjadi harus dirubah. Jangan dengan alasan taat pemimpin. Wah, pokoknya kita doain saja. Anda mendoakan pemimpin, mana perasaan Anda tentang usaha merubah mungkar? Jadi nanti ada pembahasan sendiri apa sih yang disebut ulil amri gitu. Nantilah di RKS. Kemudian di sini ada ada pertanyaan. Apakah belajar agama harus ke ulama, ustadz, syekh yang memiliki sanad ilmu kepada gini, saya termasuk yang agak bukan informasi. Kalau sudah dibuka salah kita masuk ke sana tersebut, jadi nggak juga jadi sebetulnya dari terpercaya. Kau sekarang kan dari buku. Jangan memahami menjadi terbatas. Itu gurunya internet. Itu kan masalahnya budaya pesantren yang belajar dengan terkadang tidak itu detil